Manusia itu unik. Kadang yang dilihat sedikit, tapi yang dipercaya bisa sangat banyak. Cukup satu tanda, satu penampilan, atau satu kejadian kecil. Orang bisa langsung menyimpulkan segalanya, tanpa bertanya, tanpa memastikan. Seolah-olah apa yang terlihat sudah pasti benar. Di sebuah desa sederhana, hal seperti itu terjadi begitu saja. Seseorang yang biasa saja tiba-tiba terlihat berbeda. Bukan karena ia berubah, tapi karena orang lain mulai melihatnya dengan cara yang berbeda. Sebuah mobil, sebuah panggilan, dan sedikit sikap cukup untuk membuat semua orang percaya bahwa ia adalah seseorang yang besar. Tapi apakah benar seperti itu? Atau justru semua itu hanya ada di pikiran mereka sendiri? Inilah kisah Oot dan Cilu tentang bagaimana sebuah anggapan bisa berubah menjadi kebenaran di mata banyak orang. Pagi itu, suasana desa masih seperti biasa. Beberapa warga duduk di warung, ngobrol santai sambil minum kopi. Ada yang membahas harga sembako, ada yang membicarakan berita di televisi, dan ada juga yang hanya duduk diam sambil mendengarkan. Cilu termasuk yang paling aktif bicara. Katanya sekarang banyak orang kaya tiba-tiba ya. Katanya sambil menyeruput kopi. Pak Rudi tertawa kecil. Iya, tapi biasanya bukan dari kampung sini, jawabnya. Semua ikut tertawa. Namun tiba-tiba suara mobil terdengar mendekat. Bukan suara mobil biasa, bukan juga mobil tua. Suara itu halus, tapi jelas mahal. Semua langsung menoleh. Mobil siapa itu? Tanya Bu Sari. Mobil itu masuk ke gang sempit dengan pelan, mengkilap, bersih. Tidak biasa untuk ukuran kampung kecil seperti itu. Cilu langsung berdiri. Wah, ini bukan mobil sembarangan katanya. Pak Rudi ikut mendekat. Kayaknya orang kota, katanya menebak. Mobil itu berhenti tepat di depan rumah Oot. Semua orang langsung diam. Beberapa detik tidak ada yang keluar. Suasana jadi canggung. Lalu pintu mobil terbuka. Seorang pria keluar. Pakaiannya rapi tapi sederhana. Tidak terlalu mencolok. Namun yang membuat semua orang terdiam itu adalah Oot. Cilu langsung melongo. Oot katanya tidak percaya. Pak Rudi mengucek matanya. Itu Oot? Tanyanya. Bu Sari bahkan sampai berdiri. Lah kok bisa? Oot berdiri santai di samping mobil. Ia melihat ke arah warga, lalu mengangkat tangan sedikit. Pagi, katanya ringan. Cilu langsung berjalan cepat mendekat. Oot, itu mobil siapa? Tanyanya. Oot menjawab santai, punya orang. Cilu mengernyit. Orang siapa? Oot tersenyum kecil. Orang yang punya mobil, jawabnya. Pak Rudi langsung ikut nimbrung. Serius Oot, ini bukan mobil sembarangan, katanya. Oot mengangguk. Iya, memang bukan sembarangan, jawabnya. Warga mulai berkumpul. Semua melihat mobil itu dengan rasa penasaran. Ada yang kagum, ada yang bingung, ada juga yang mulai berbisik. Jangan-jangan Oot dapat warisan. Tidak mungkin. Atau kerja di kota? Cilu masih belum percaya. Oot, jujur saja, kamu ini siapa sebenarnya? Tanyanya. Oot menjawab santai. Aku. Cilu langsung kesal. Jangan begitu, katanya. Namun, tiba-tiba seorang pria turun dari kursi depan mobil. Berpakaian rapi, lebih formal. Ia terlihat seperti sopir, tapi juga seperti orang penting. Ia berjalan ke arah Oot. Pak, katanya sopan, jadwal Anda siang ini sudah saya siapkan. Semua langsung diam. Cilu membeku. Pak, bisiknya. Pak Rudi juga ikut terdiam. Jadwal, gumamnya. Oot hanya mengangguk santai. Iya, nanti saja, katanya. Pria itu mengangguk hormat. Baik, Pak. Dan di titik itu, suasana berubah total. Bukan lagi penasaran biasa, tapi mulai terasa tidak masuk akal. Cilu menarik Oot ke samping. Oot, ini serius? Katanya setengah berbisik. Oot menatapnya santai. Iya, jawabnya. Cilu menelan ludah.
"Kamu kerja apa?" tanyanya. Oot menjawab singkat, "Sedikit mengurus perusahaan." Cilu langsung melongo. "Perusahaan?" Pak Rudi ikut mendekat. "Perusahaan apa?" tanyanya. Oot mengangkat bahu. "Ya, perusahaan saja," jawabnya santai. Warga mulai heboh lagi. Namun kali ini bukan ribut, melainkan penuh rasa tidak percaya. Jangan-jangan dia bercanda, tapi mobilnya nyata. Orangnya juga serius. Bu Sari berbisik, kalau benar berarti dia orang penting. Namun di sisi lain, beberapa orang mulai terlihat tidak suka. Pak Darto yang kebetulan lewat berhenti. Ia melihat situasi itu, lalu tersenyum tipis. Katanya pelan, "Pasti ada yang tidak beres." Cilu mendengar itu. "Kenapa?" tanyanya. Pak Darto menjawab, "Orang seperti Oot tiba-tiba punya mobil seperti itu." Ia menggeleng. Tidak masuk akal. Beberapa orang langsung terpengaruh. Ia juga. Dari mana coba? Namun di sisi lain ada juga yang mulai kagum. Kalau benar, hebat juga ya. Oot hanya berdiri santai, seolah tidak peduli. Cilu menatapnya serius. "Oot, jujur saja," katanya pelan, "kamu ini sebenarnya siapa?" Oot tersenyum kecil, lalu menjawab ringan, "Aku? Ya, orang yang sama seperti dulu." Cilu semakin bingung. "Kalau sama, kenapa sekarang beda?" tanyanya. Oot menatap ke arah mobilnya, lalu berkata pelan, "Karena sekarang orang mulai melihat." Cilu terdiam, tidak mengerti. Dan sejak saat itu, desa kecil itu mulai berubah. Bukan karena mobilnya, bukan karena jabatan, tapi karena cara orang melihat Oot. Namun tanpa mereka sadari, semua yang terlihat itu belum tentu seperti yang mereka pikirkan. Sejak kejadian pagi itu, kabar tentang Oot langsung menyebar ke seluruh desa. Tidak butuh waktu lama, hanya dalam hitungan jam. Semua orang sudah tahu. Oot punya mobil mewah. Oot dipanggil Pak. Oot katanya punya perusahaan. Cerita itu berkembang dengan cepat. Dan seperti biasa, semakin banyak yang membicarakan, semakin banyak pula yang menambahkan cerita. Di warung kopi, suasana jauh lebih ramai dari biasanya. Cilu duduk di tengah jadi pusat pertanyaan. "Kamu kan temannya Oot, Cil," kata Pak Rudi. Sebenarnya dia itu siapa?" Cilu menggeleng. "Ya, aku juga baru tahu," jawabnya. "Lah, masa teman sendiri tidak tahu?" tanya Bu Sari. Cilu menghela nafas. "Kalau aku tahu dari dulu, aku juga sudah kaya," katanya. Beberapa orang tertawa kecil. Namun di sudut warung, Pak Darto hanya diam. Ia memperhatikan semua pembicaraan itu. Lalu berkata pelan, "Semua ini terlalu cepat. Semua menoleh." "Maksudnya?" tanya Pak Rudi. Pak Darto menatap ke arah jalan. "Orang tidak berubah dalam satu malam," katanya. Suasana langsung sedikit berbeda. Beberapa orang mulai berpikir, "Iya juga, dari dulu biasa saja." Namun ada juga yang membela. "Ya, mungkin dia memang tidak pernah cerita," kata Bu Sari. Pak Darto tersenyum tipis. "Atau memang baru sekarang ada?" jawabnya. Kalimat itu membuat suasana jadi agak tegang. Sementara itu, di depan rumah Oot, situasi juga tidak kalah ramai. Beberapa warga mulai datang. Ada yang pura-pura lewat. Ada yang benar-benar ingin bertemu. Seorang pria bernama Pak Jono datang dengan senyum lebar. "Oot, lama tidak ketemu," katanya, padahal mereka hampir tiap hari bertemu. Oot yang sedang duduk santai hanya mengangguk. "Iya," jawabnya. Pak Jono duduk di sampingnya. "Sekarang sibuk ya?" tanyanya. "ID." "Lumayan," jawab Oot singkat. Pak Jono mulai masuk ke inti. "Itu mobil," katanya pelan. "Bagus sekali." Oot mengangguk. "Iya." Pak Jono tersenyum canggung. "Kalau misalnya ada kesempatan kerja, saya siap bantu," katanya. Cilu yang kebetulan ada di situ langsung melirik. "Wah, mulai," bisiknya. Oot hanya menatap Pak Jono. "Kerja apa?" tanyanya. Pak Jono langsung bingung. "Iya, apa saja,"
jawabnya cepat. Oot tersenyum tipis. Kalau begitu nanti saya panggil, katanya. Pak Jono langsung senang. Siap, siap, katanya. Setelah Pak Jono pergi, datang lagi orang lain. Kali ini lebih terang-terangan. Oot, kalau butuh investasi, katanya, saya juga bisa bantu. Cilu sampai geleng-geleng. Padahal kemarin dia pinjam uang ke saya, bisiknya. Oot tetap santai. Ia tidak menolak, tapi juga tidak benar-benar menerima. Jawabannya selalu sama. Singkat, tenang, dan tidak jelas. Sementara itu, di sisi lain, Pak Darto mulai bergerak. Ia mendatangi beberapa warga yang sependapat dengannya. Kita harus cari tahu, katanya. Cari tahu apa? Tanya salah satu warga. Pak Darto menjawab pelan, semua ini benar atau tidak? Beberapa orang mengangguk. Iya, jangan sampai kita dibohongi, kata yang lain. Rencana kecil mulai terbentuk. Mereka ingin menguji Oot. Sore harinya, Pak Darto datang langsung ke rumah Oot. Cilu yang melihat langsung tegang. Oot, itu Pak Darto, bisiknya. Oot hanya mengangguk. Pak Darto datang dengan senyum tipis. Oot, katanya, saya dengar kamu sekarang jadi orang sibuk. Oot menjawab santai. Lumayan. Pak Darto duduk. Saya cuma ingin memastikan, katanya pelan, kamu ini benar-benar punya perusahaan? Cilu langsung menahan nafas. Namun Oot tidak terlihat terganggu. Ia hanya menjawab, menurut Bapak? Pak Darto sedikit tersenyum. Saya tidak suka menebak, katanya. Oot mengangguk. Bagus, jawabnya. Pak Darto sedikit heran. Jadi jawabannya tanyanya. Oot menatapnya. Kalau saya bilang iya, Bapak percaya? Tanyanya balik. Pak Darto terdiam. Kalau saya bilang tidak, Bapak percaya? Lanjut Oot. Pak Darto semakin diam. Cilu langsung melongo. Wah, ini mulai aneh lagi, gumamnya. Oot tersenyum kecil. Berarti jawabannya bukan di saya, katanya pelan. Suasana langsung hening. Pak Darto berdiri. Ia terlihat sedikit kesal tapi juga bingung. Kita lihat saja nanti, katanya sebelum pergi. Setelah itu, Cilu langsung mendekat. Oot, jujur saja, kamu ini lagi main apa? Tanyanya. Oot melihat ke arah jalan. Beberapa orang masih memperhatikannya dari jauh. Ada yang kagum, ada yang curiga, ada yang iri. Lalu Oot berkata pelan, aku cuma ingin lihat. Cilu mengernyit. Lihat apa? Oot tersenyum kecil. Seberapa cepat orang berubah hanya karena apa yang mereka lihat. Cilu terdiam. Dan sejak saat itu, bukan hanya Oot yang diperhatikan, tapi juga sikap semua orang di sekitarnya. Namun, yang belum mereka sadari, semua yang terjadi ini belum menunjukkan apapun yang sebenarnya. Sejak pertemuan dengan Pak Darto, suasana desa tidak lagi sama. Orang-orang tidak hanya memperhatikan, mereka mulai mengamati. Setiap gerak-gerik Oot menjadi bahan pembicaraan. Setiap kata yang ia ucapkan ditafsirkan macam-macam. Di warung kopi, pembicaraan makin serius. Kita tidak bisa hanya lihat dari luar, kata Pak Darto. Lalu bagaimana? Tanya Pak Rudi. Pak Darto mendekat sedikit. Kita uji saja, katanya pelan. Beberapa orang langsung tertarik. Menguji bagaimana? Pak Darto tersenyum tipis. Kita buat situasi yang hanya orang tertentu yang bisa menyelesaikan. Semua mulai mengangguk. Iya, kalau dia benar orang besar pasti kelihatan, kata salah satu warga. Rencana pun dibuat. Sederhana tapi cukup untuk menguji. Keesokan harinya, seorang pria asing datang ke kampung. Pakaiannya rapi, membawa map, dan terlihat seperti orang penting. Ia langsung menuju rumah Oot. Beberapa warga yang sudah tahu rencana itu diam-diam memperhatikan dari jauh. Cilu yang kebetulan ada di sana langsung heran. Ini siapa lagi? Bisiknya. Pria itu berdiri di depan Oot. Selamat siang, Pak, katanya sopan. Cilu langsung melirik. Pak lagi, gumamnya. Oot menatapnya santai. Siang, jawabnya. Pria itu membuka map. Saya dari perusahaan mitra, katanya. Ingin membahas kerjasama yang tertunda. Cilu langsung melongo. Kerjasama? Namun yang tidak diketahui oleh Cilu,
Pria itu adalah bagian dari rencana Pak Darto. Semua warga menunggu dari jauh. Ini momen penentu. Oot melihat sekilas ke dalam map, lalu menutupnya kembali. Bisa nanti saja, katanya santai. Pria itu sedikit kaget. Ini cukup penting, Pak, katanya. Oot mengangguk. Saya tahu, jawabnya. Suasana jadi tegang. Cilu mulai panik. Oot, ini serius kayaknya, bisiknya. Namun Oot tetap santai. Ia bahkan berdiri, lalu berjalan sedikit menjauh. Ngobrol sambil jalan saja, katanya. Pria itu ikut berjalan, namun terlihat bingung, karena ini tidak sesuai rencana. Dari kejauhan, Pak Darto mengernyit. Kenapa dia santai sekali, gumamnya. Di tengah jalan kecil kampung, Oot tiba-tiba berhenti. Ia menoleh ke pria itu. Boleh saya tanya, katanya. Pria itu mengangguk. Kerjasama ini, kata Oot, lebih penting bagi siapa? Pria itu terdiam. Pertanyaan itu tidak ada dalam rencana. Bagi perusahaan kami tentu penting, jawabnya akhirnya. Oot mengangguk. Dan bagi saya? Tanyanya lagi. Pria itu semakin bingung. Cilu yang mengikuti dari belakang sampai berbisik, Oot ini malah nanya balik. Oot tersenyum tipis. Kalau bagi saya tidak terlalu penting, kenapa harus sekarang? Katanya santai. Pria itu tidak bisa menjawab. Ia hanya terdiam. Dari kejauhan, beberapa warga mulai saling pandang. Ia juga. Dia tidak panik. Namun Pak Darto belum puas. Belum cukup, katanya pelan. Sore harinya, ujian kedua disiapkan. Kali ini lebih langsung. Pak Rudi datang ke Oot dengan wajah panik. "Oot, tolong," katanya. Cilu langsung kaget. "Kenapa, Pak?" "Anak saya butuh pekerjaan," katanya cepat. "Kalau benar kamu punya perusahaan, tolong bantu." Suasana langsung tegang. Beberapa warga kembali memperhatikan. Ini bukan lagi pura-pura. Ini menyangkut harapan. Cilu menatap Oot. "Oot, ini beda," bisiknya. Oot menatap Pak Rudi. "Pekerjaan seperti apa?" tanyanya. Pak Rudi langsung menjawab, "Apa saja yang penting halal." Oot mengangguk pelan. "Kalau begitu," katanya, "suruh dia datang besok." Pak Rudi langsung lega. "Bener, Oot?" tanyanya. Oot mengangguk. Namun setelah Pak Rudi pergi, Cilu langsung menarik Oot. "Oot, kamu serius?" katanya. Oot menjawab santai, "Kenapa tidak?" Cilu semakin bingung. "Ini bukan main-main," katanya. Oot tersenyum kecil. "Memang tidak," jawabnya. Malam itu, kampung semakin ramai dengan pembicaraan. Oot benar-benar bantu orang. Berarti dia memang punya kuasa. Jangan-jangan benar Namun di sisi lain, Pak Darto masih belum percaya. Ia duduk diam, berpikir. "Ini belum selesai," katanya pelan. Sementara itu, di rumahnya, Cilu masih tidak tenang. "Oot, aku masih tidak paham," katanya. Oot hanya melihat keluar. Lampu-lampu rumah mulai menyala. Orang-orang masih membicarakannya. Lalu ia berkata pelan, "Kalau orang percaya, semuanya terlihat nyata." Cilu mengernyit. "Kalau tidak?" tanyanya. Oot tersenyum tipis. "Iya, tetap sama, hanya berbeda di mata mereka." Cilu terdiam. Dan malam itu, semua orang merasa semakin yakin bahwa Oot adalah seseorang yang besar. Namun tanpa mereka sadari, ujian yang sebenarnya belum dimulai. Keesokan harinya, suasana desa terasa berbeda. Bukan lagi sekedar penasaran, tapi sudah berubah menjadi penantian. Semua orang ingin melihat apakah Oot benar seperti yang mereka pikirkan. Di depan rumah Oot, beberapa warga sudah berkumpul. Mereka tidak terang-terangan, hanya berdiri, duduk, atau pura-pura lewat. Namun jelas, semua sedang menunggu. Cilu berdiri di samping Oot. "Oot, ini sudah seperti tontonan," katanya pelan. Oot hanya tersenyum. "Memang," jawabnya santai. Tidak lama kemudian, anak Pak Rudi datang. Namanya Andi.
Wajahnya terlihat gugup. "Pak," katanya pelan ke Oot, "saya disuruh datang." Beberapa warga langsung memperhatikan lebih serius. Ini bukan lagi cerita, ini kenyataan. Oot mengangguk. "Kerja apa yang kamu bisa?" tanyanya. Andi terdiam. "Belum ada pengalaman, Pak," jawabnya jujur. Cilu langsung melirik. "Wah," bisiknya. Oot mengangguk pelan. "Bagus," katanya. Andi kaget. "Bagus?" ulangnya. Oot tersenyum. "Berarti belum punya kebiasaan buruk?" jawabnya santai. Beberapa warga mulai berbisik. "Iya juga." Namun tiba-tiba sebuah mobil lain datang. Lebih besar, lebih mencolok. Semua orang langsung menoleh. Suasana mendadak tegang. Dari mobil itu turun 2 orang pria berpakaian rapi. Wajahnya serius. Langsung menuju ke arah Oot. Cilu langsung panik. "Oot, ini siapa lagi?" bisiknya. Salah satu pria itu berkata, "Pak, kami dari kantor pusat." Semua langsung diam. Pak Darto yang berdiri agak jauh langsung memperhatikan lebih tajam. "Ini dia," gumamnya. Pria itu melanjutkan, "Kami ingin konfirmasi beberapa hal terkait perusahaan Anda." Suasana langsung berubah. Ini bukan lagi ujian biasa. Ini terlihat nyata. Cilu menelan ludah. "Oot, ini serius banget," katanya pelan. Oot menatap mereka dengan tenang. "Konfirmasi apa?" tanyanya. Pria itu membuka berkas. "Data perusahaan Anda tidak terdaftar secara resmi," katanya tegas. Suasana langsung hening total. Beberapa warga langsung berbisik keras. "Apa? Berarti bohong?" Pak Darto tersenyum tipis. Seolah ini yang ia tunggu. Cilu langsung pucat. "Oot, ini gimana?" bisiknya panik. Namun, Oot tidak terlihat kaget. Tidak panik, tidak juga membela diri. Ia hanya berdiri santai. Lalu ia bertanya pelan, "Menurut Anda, perusahaan itu apa?" Semua orang langsung bingung. Pria itu mengernyit. "Perusahaan adalah badan usaha resmi," jawabnya tegas. Oot mengangguk. "Kalau begitu," katanya, "orang yang bekerja bersama tanpa nama itu apa?" Pria itu terdiam. Beberapa warga mulai bingung. Ini maksudnya apa? Oot melanjutkan, "Kalau saya membantu orang bekerja, apakah itu harus disebut perusahaan dulu baru dianggap nyata?" Suasana mulai berubah. Cilu mulai membuka mata lebar. "Oot," gumamnya. Oot menoleh ke Andi. "Kamu mau kerja?" tanyanya. Andi mengangguk cepat. "Mau, Pak." Oot menunjuk warung Bu Sari. "Mulai hari ini bantu di sana," katanya. Semua langsung kaget. Bu Sari yang ada di situ langsung terkejut. "Lah, saya?" katanya. Oot tersenyum. "Iya," katanya. "Saya yang tanggung gajinya dulu." Semua orang langsung terdiam. Pak Rudi sampai tidak bisa bicara. "Oot, ini," katanya pelan. Pria dari kantor pusat tadi ikut bingung. Ini tidak sesuai dengan dugaan mereka. Oot kembali berkata, "Kalau seseorang bisa membantu orang lain bekerja, apa harus punya nama dulu supaya dianggap benar?" Suasana benar-benar sunyi. Pak Darto kini tidak lagi tersenyum. Ia mulai terlihat berpikir. Cilu menatap Oot. "Oot, kamu ini," katanya pelan. Oot hanya menjawab ringan, "Aku cuma melakukan apa yang bisa." Perlahan, suasana berubah lagi. Yang tadi curiga mulai diam. Yang tadi yakin mulai ragu. Yang tadi iri mulai tidak berani bicara. Namun satu hal masih menggantung. Siapa sebenarnya Oot? Dan saat itulah semua orang mulai sadar bahwa yang mereka lihat selama ini mungkin bukan hal yang sebenarnya. Suasana di depan rumah Oot masih hening. Tidak ada yang benar-benar bicara. Semua masih memikirkan apa yang baru saja terjadi. Dua pria yang mengaku dari kantor pusat itu saling pandang. Salah satu dari mereka akhirnya berkata, "Jadi, Anda tidak punya perusahaan resmi?" Semua orang langsung menunggu jawaban. Ini momen penentu. Namun Oot hanya menjawab santai,
Kalau yang Anda maksud perusahaan dengan nama, gedung, dan surat, tidak. Suasana langsung berubah. Beberapa warga langsung berbisik. Berarti benar. Dari awal cuma Cilu langsung menatap Oot. Oot katanya pelan. Namun Oot melanjutkan, tapi kalau yang Anda maksud, orang-orang yang bekerja, saling membantu, dan saling memberi manfaat. Ia berhenti sejenak. Itu sudah ada sejak lama. Semua orang terdiam. Pak Rudi melihat ke arah Andi. Bu Sari juga melihat ke warungnya. Beberapa warga mulai saling pandang. Pria itu mencoba bertanya lagi. Lalu mobil itu? Oot menjawab santai, pinjam. Semua langsung kaget. Pinjam? Beberapa orang bersamaan. Cilu sampai memegang kepala. Oot, serius? Katanya. Oot mengangguk. Iya, jawabnya. Pak Darto akhirnya maju. Wajahnya tidak lagi seperti sebelumnya. Berarti semua ini, katanya pelan, hanya salah paham? Oot menatapnya. Bukan salah paham, katanya tenang. Cuma terlalu cepat percaya. Suasana benar-benar sunyi. Cilu mengingat semuanya. Dari awal, tidak pernah ada yang benar-benar dikatakan oleh Oot. Semua hanya ditafsirkan. Oot, kata Cilu pelan, kamu tidak pernah bilang kamu CEO. Oot tersenyum kecil. Iya, jawabnya. Terus kenapa kamu tidak jelasin dari awal? Tanya Cilu. Oot menatap ke arah warga, yang sekarang terlihat malu. Ada yang menunduk, ada yang pura-pura diam. Lalu ia berkata pelan, karena aku ingin lihat. Ia berhenti sejenak. Seberapa cepat orang menilai, tanpa benar-benar tahu. Semua orang terdiam. Pak Rudi menghela napas. Berarti, saya yang terlalu berharap, katanya pelan. Oot tersenyum kecil. Bukan, jawabnya. Berharap itu tidak salah. Ia menatap Andi. Yang salah, kalau berharap tanpa mau mulai dari yang ada. Andi mengangguk pelan. Bu Sari juga tersenyum kecil. Jadi, ini semua bukan tentang kamu kaya atau tidak, katanya. Oot mengangguk. Iya, jawabnya. Pak Darto kini benar-benar berubah. Ia mendekat sedikit. Berarti, katanya, yang berubah dari awal, bukan kamu. Oot tersenyum. Betul. Semua orang kini mulai paham. Yang berubah bukan Oot, bukan juga keadaan, tapi cara mereka melihat. Cilu tertawa kecil. Oot, kamu ini ya, katanya. Oot menepuk bahunya. Lucu, kan? Katanya santai. Cilu mengangguk. Lucu, tapi kena, jawabnya. Beberapa warga ikut tertawa kecil. Namun bukan karena lucu sepenuhnya, melainkan karena merasa tersindir. Mobil yang tadi terlihat mewah, sekarang terasa biasa saja. Tidak lagi terdengar istimewa. Semua kembali seperti semula. Namun satu hal berubah. Cara mereka memandang. Oot berjalan masuk ke rumahnya. Seperti tidak terjadi apa-apa. Cilu melihat ke arah warga. Lalu berkata pelan. Ternyata, yang mahal itu bukan mobilnya. Ia berhenti sejenak. Tapi cara orang menilai. Oot pun tersenyum. Ia tidak pernah mengaku. Semua yang terjadi adalah hasil dari persepsi orang-orang yang terlalu cepat menilai berdasarkan apa yang terlihat. Apa yang terlihat hari ini, mungkin terasa jelas di awal, tapi tidak selalu benar pada akhirnya. Oot tidak berubah. Yang berubah hanyalah cara orang melihatnya. Dan dari hal sederhana itu, ternyata banyak hal bisa terjadi. Mulai dari kagum, sampai curiga. Seperti biasa, kisah Oot dan Cilu selalu menyimpan sesuatu yang tidak langsung terlihat. Dan cerita ini pun belum benar-benar berhenti di sini. Masih ada kisah lain yang akan terjadi, dengan cara yang berbeda, dan mungkin lebih tidak terduga. Jadi, jangan lupa untuk menunggu kisah-kisah Oot dan Cilu selanjutnya.